Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikir manusia kiranya dicurahkan dalam hati dan pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah Dia pergi untuk kembali. Diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang 3. Dari kesaksian yang tadi kita dengar, manusia itu meninggal, pergi, monding, tidak kembali. Kalau manusia pulang, gak balik lagi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa berkata, dan yang akan terjadi adalah Dia pergi untuk kembali. Mari kita baca firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 akan dibacakan. Ayat yang pertama oleh kaum Adam, yang kedua oleh kaum Hawa, yang ketiga adalah kaum transgender kalau ada. Oh, nggak ada. Nanti kita akan bacakan bersama-sama. Yohanes 14 ayat 1, demikian firman Tuhan kaum Adam. 2, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bersama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita baca sekali lagi yang ayat yang ketiga, 2, 3 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin. Banyak orang tua yang sudah tua pergi, betul-betul pergi. Ini kita bicara betul-betul pergi, artinya berpulang ke pangkuan Bapa dan tidak kembali. Banyak orang tua juga yang muda, orang tua muda pergi meninggalkan anaknya, tidak bertanggung jawab. Istilah kata kalau di orang Islam itu mau nikah gini, saya terima nikahnya, saya males nafkahinnya. Dia berani nikah doang, tapi nggak berani bertanggung jawab untuk. Bahkan banyak orang-orang tua yang muda ya, yang berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Artinya apa? Mengaborsi. Tapi hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan kita bahwa sisi Allah itu bertanggung jawab. Allah pergi dan Allah kembali. Jadi ada kelahiran, ya, luar biasa, rangkaian keselamatan ilahi Allah itu lengkap. Dalam bahasa Jermannya Geistesgeschichte, karya ilahi keselamatan Allah itu lengkap. Dari mulai dia lahir, ya, dia mati, dia bangkit, dia naik. Kalau dia naik, gak dia datang, nggak lengkap. Baik. Kalau dia mati, dia nggak bangkit, nggak lengkap. Ya. Kalau dia mati, nggak ada yang lahir, nggak lengkap. Bayangkan dari lahir, mati, bangkit, naik, pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat, balik, menjemput kamu, menjemput saya, menjemput semua orang. Ini luar biasa. Jadi Allah itu karyanya lengkap, sempurna. Allah itu masterpiece, luar biasa.
Allah juga tidak tanggung-tanggung kalau bekerja. Oleh sebab itu kita jangan tidak percaya. Ya, jangan kita tidak percaya karena Dia Allah yang maha sempurna, yang kalau bekerja Dia tidak tanggung-tanggung bekerja. Kalau Dia memilih kita, Dia menjamin kita. Saya tadi melihat siapa nama? Hah? Siap. Siap. Sevi. Iya. Saya ngeliat dia ya. Saya biasanya ngeliat mahasiswa itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sevia ini sepatunya bolong-bolong. Ya, bolong-bolong. Kamu percaya bahwa Allah akan memberikan kamu sepatu baru? Ya. Amin. Nanti pulang minta pastor. Jangan lupa minta dari saya. Jadi Allah itu menjamin hidupmu. Amin. Kau jangan khawatir. Ya. Jangan takut dan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi burungmu. Apalagi engkau. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Wanita kalau dibilang buruk ketawa ya. itu pancingan Pak. Tapi yang ketawa ibu perempuan. Jadi Tuhan memelihara engkau. Amin. Orang tua masih ada. Jadi saya melihat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Memang kayaknya hidupku penuh dengan pergumulan. Amin. Kamu juga hidup dengan pergumulan ya. Tuhan. Sepatumu ada yang beli? Minta sama pastor. Minta sama saya. Tuhan. Nah, ada alasan yang harus kita renungkan. Kalau Tuhan itu pergi, ya, kenapa dia pergi? Pertama ada 4 ya. Mengapa Yesus pergi? Pertama, Yesus mendewasakan gerejanya. Yang kedua, Yesus sedang memberdayakan gerejanya. Yang ketiga, Dia pergi untuk menyertai gerejanya. Yang keempat, Dia pergi untuk memastikan masa depan gerejanya. Amin. Ada 4 hal. Ya. Yang pertama, Yesus mendewasakan gerejanya. Jadi gereja itu bukan tempat, tapi orangnya. Ya. Kita adalah tubuhnya, kita adalah tangannya, kita adalah kakinya, kita adalah kehadirannya, kita adalah perhatiannya, kita adalah belas kasihannya. Ya. Jadi Dia pergi untuk mendewasakan gerejanya. Jadi kalau saya ingat ya, kalau orang tua dengan anak waktu saya kecil ya, kalau orang tua saya pergi itu kayak saya nangis-nangis, kehilangan kan. Nah, mulai beranjak masa anak-anak kecil ya, anak kecil dan anak dewasa ya, anak-anak kecil, anak-anak dewasa. Artinya masa anak-anak yang sudah mendekati pubertas itu masuk ke SD. SD itu lepas dari tangan orang tua itu susah, betul? Ya, nggak tahu ya kalau di kampung ya. Kalau di kampung mungkin lebih mandiri ya. Jadi lepas dari tangan orang tua itu susah. Waktu dilepas kita nangis, kayaknya kita sendiri. Tapi orang tua kita itu sebenarnya memantau dari jendela, lihat. Ya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan pergi, Dia bukan meninggalkan kita begitu saja, tapi sedang mendewasakan kita. Ya. Supaya kita bertumbuh bersama dengan Roh Kudus. Saya ulang, bertumbuh bersama dengan Roh Kudus. Ya. Supaya kita yang pertama adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba baca Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Itu yang dikehendaki oleh Allah, agar kita bukan menyembah Dia hanya di dalam baitnya, tapi dimanapun kita berada, kita adalah baitnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
Jadi waktu engkau kuliah, waktu engkau sedang berjalan ke PGC, kemanapun engkau pergi, engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Baca Yohanes 4 ayat 23-24. 2-3 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus mendewasakan kita agar kita itu hidup ya, bersama dengan Dia dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini bicara hidup dalam roh. Amin. Hidup dalam roh, kemanapun kita pergi, kita mengaplikasikan firman dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi kalau kita bicara menyembah, bahasa pertama kali menyembah itu, worship itu ada waktu waktu Abraham. Ya. Waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, itu di dalam, kita baca Kejadian 22 ayat 5 coba. Itu dalam arti kata menyembah itu dalam bahasa sembahyang. Itu berbicara apa sebenarnya menyembah itu? Ketaatan ternyata. Ya kalau kita menyembah, kita menyembah puji-pujian penyembahan itu puji-pujian penyembahan kalau cuma nangis begitu tapi tidak taat, percuma. Ya kalau kita menyembah Tuhan itu kita harus taat dalam kehendak Tuhan. Itu penyembahan yang benar. Banyak sekarang gereja-gereja karismatik menyembah, enak sekali menyembah Tuhan. Habis itu nangis, tapi tidak hidup dalam ketaatan firman. Hancur di dalam kehidupan. Apakah itu menyembah? Coba kita baca Kejadian 22 ayat 5. 2-3 ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya. Dia itu akan pergi sembahyang. Dalam konteks dia membawa anaknya kemana? Untuk ke Bukit Tuhan untuk dipersembahkan. Jadi kata menyembah itu sebenarnya masuk dalam makna apa? Taat, melakukan firman. Ya, senada dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 atau 24. Allah menghendaki penyembah-penyembah menyembah dalam roh dan dalam roh artinya dan kebenaran apa? Dalam roh, menyembah dalam roh. Dimanapun engkau berada, fisik ini tidak menghalangi engkau menyembah Tuhan karena engkau masuk dalam ketaatan. Amin. Amin. Sekali ulangi, dimanapun kita berada, fisik ini tidak menghalangi kita menyembah Tuhan, ya, karena kita hidup dalam ketaatan. Tapi bayangkan, engkau tidak bisa menyembah Tuhan kalau hidupmu tidak dalam ketaatan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengarannya tidak kurang tajam. Yang memisahkan engkau dengan Allahmu ialah dosamu. Engkau tidak bisa menyembah Tuhan di saat engkau tidak dalam ketaatan. Sama seperti handphone tidak dapat sinyal, engkau tidak bisa menyembah. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam ketaatan. Ya. Matius 10 ayat 32 dan 33. Baca bersama saya. Ya. Allah di dalam Kristus Yesus, dia pergi untuk mendewasakan gerejanya supaya gerejanya juga tidak meragukan Injil. Baca bersama-sama 2-3 ya. Matius 10 ayat 32-33. 2-3 ya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Haleluya. Amin. Jadi hidup dalam ketaatan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Anda didewasakan. Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita, tapi Roh Kudus bersama dengan kita. Waktu kita bertemu dengan orang, kemanapun engkau pergi, engkau membahasakan Kristus, baik dengan perilakumu maupun dengan mulut. Amin. Amin. Dengan engkau membahasakan Kristus, engkau tidak
Engkau mengakui dia. Amin. Engkau mengakui dia. Bukan membahasakannya dengan hanya kalung salib atau dengan stola gereja Santo Sasi. Jadi sangat penting Bapak Pastor Enos untuk pergi pelayanan ke rumah sakit. Saya ulangi, sangat penting pelayanan rumah sakit. Tolong diprogram kapan itu harus pergi, supaya evangelis ini maupun yang bukan evangelis ini mulai melayani Tuhan, mendoakan orang sakit itu, mulai memikirkan orang lain, mengaplikasikan menyebar roh dan kebenaran. Itu terjadi saat engkau mulai mendoakan orang lain. Lihat nanti apa yang terjadi. Berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan banyak akan terbuka begitu. Kau di sini hanya belajar, tapi aplikasikannya tidak pernah terjadi. Itu sampai hampir sama dengan pipa yang mampet, hampir sama dengan bejana yang penuh, ya penuh, tapi nggak ada pengeluarannya, nggak ada keluarnya, nggak ada pipa keluarnya, nggak ada pipa buangnya. Buat apa dia meluap? Sia-sia. Hah? Bejana nih, anggap aja toren, ya. Toren. Kau matikan, semua terkunci, pipa keluarga, dan dia terisi terus meluap, sia-sia. Demikian itu terjadi kalau hidup kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan ingin mendewasakan kita. Supaya apa yang kedua? Supaya dia memberdayakan gerejanya. Memberdayakan itu mengupayakan gerejanya berkembang. Bapak, ibu dan saya itu Tuhan mau berkembang. Makna kata dinamis, Roh Kudus, dunamos artinya Roh Kudus itu gimana? Dunamos, berkembang. Ya, coba baca Yohanes 3 ayat 23. Yohanes 3 ayat 23. Tuhan mau kita berkembang. Itu ada di dalam perumpamaan tentang penabur, Yohanes 3 ayat 23. 2-3 ya. Akan tetapi kepada Roh bagus juga dari air dekat sawit, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Salah kayak saya. Yohanes berapa ya? Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Berbicara mengenai penabur, coba cari. Itu saya salah ketik. Matius 3 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, Matius 13 ayat 23. Demikian firman Tuhan. 2-3 ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu yang Tuhan mau. Amin. Amin. Yang Tuhan mau adalah kita berbuah sampai berlipat-lipat, 100 kali lipat. Iya. Jadi kalau kita tidak berbuah, ini perlu kita koreksi, kita tidak berbuah, dia pergi untuk mendewasakan kita. Yang kedua, dia pergi untuk memberdayakan kita supaya kita berlipat-lipat. Berbuah. Berbuah dalam arti apa? Kehidupan kita berbuah. Buah roh kita, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu berlipat-lipat. Oke? Berlipat-lipat apanya lagi? Kita membawa jiwa, berlipat-lipat. Kita melayani Tuhan, berlipat-lipat. Udah gak memikirkan diri sendiri, udah jauh memikirkan diri sendiri. Ini udah berbicara berbuah. Jadi kalau hidup kita tidak berbuah, apa kita mengaplikasikan firman? Ya, ini kita mulai belajar kepada firman. Dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu. Bukan sampai di situ aja. Semua kita mendengar. Dilanjutkan apa? Dan
mengerti. Ya kan? Mendengar firman itu dan mengerti. Tapi nggak sampai di situ lagi. Mendengar. Ingat ya, ada kata mendengar. Habis itu mengerti dan berbuah. Jadi kalau mendengar belum mengerti, kejar sampai mengerti. Halo? Jangan berhenti. Ya. Kalau mendengar belum mengerti, kejar sampai mengerti. Kalau baca firman pribadi di rumah atau di kamar belum mengerti, kejar sampai dapat apa yang Roh Kudus mau. Sampai mengerti pun belum sampai situ, kejar sampai berbuah. Tujuannya apa? Supaya ini digenapi, bos. Saya ulangi, supaya ini digenapi. Jadi kalau kau cuma sampai di kata mendengar, itu masih jauh, masih satu berbuah, ini masih ada satu step, dua step lain ya. Mendengar, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Sebenarnya ada firman Tuhan lagi. Waktu ia berbuah, dia diproses lagi, dipangkas, dipotong lagi dahan-dahannya supaya dia semakin berbuah. Jadi kalau orang yang berbuah, pendeta dia sudah berbuah, atau pengusaha dia sudah berbuah, tiba-tiba dia jatuh miskin, itu nggak ada masalah. Itu supaya dia semakin berbuah nantinya. Amin. Amin. Itu luar biasa proses Tuhan. Jadi kalau kita mengerti proses Tuhan, kita nggak gampang kecil hati. Oh gini ya, kok susah ya. Kesusahan itu bagian daripada proses berbuah yang semakin lebat. Amin. Anak Tuhan itu nggak usah kecil hati. Anak Tuhan tidak perlu kecil hati. Proses Tuhan terjadi untuk mendewasakan kita, untuk memberdayakan gerejanya. Yang ketiga, Yesus memastikan gerejanya ada dalam penyertaannya dan memastikan dunia tidak bisa menjauhkan gerejanya dari kasihnya. Amin. Mari kita baca Yohanes 14. Yohanes 14. Ayat 15. 16 dan 17. Jadi firman Tuhan yang ketiga adalah untuk menyertai gerejanya. Yesus memastikan gerejanya ada dalam penyertaannya. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama 2-3 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima, sebab Ia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam. Wah, ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ini firman Tuhan ini luar biasa. Kenapa? Bicara pertama adalah kasih kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah. Jadi segala perintahnya bukan setengah-setengah. Amin. Ya. Segala perintahnya nggak setengah-setengah. Kalau kita mengasihi aku, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita menuruti segala perintahnya. Tuhan tahu sebenarnya waktu kita menuruti segala perintah Tuhan itu nggak gampang. Saya ulang, menuruti segala firman Tuhan itu nggak gampang. Terkadang dunia berusaha membelokkan kita untuk apa? Keinginannya. Untuk mengikuti keinginan dunia. Tapi Tuhan baik. Dia memberikan kepada kita apa? Penolong yang lain. Dikatakan di sini, penolong yang lain. Ya. Kok disebut penolong yang lain? Penolong yang utama dia pergi, ya. Tapi dia bilang apa? Tenang. Aku minta agar ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus.
yang menyertai. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Bahkan dikatakan di sini apa? Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Luar biasa ya? Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Karena apa? Bertolak belakang. Dunia berusaha hidup dalam kecemaran dunia, keinginan dunia. Sedangkan Roh Kudus keinginan Bapa. Ya? Ingat itu. Memang lagu-lagu dunia enak. Ya kan? Lipstick dunia enak. Make up dunia enak. Tapi ingat, ya, kalau semua dikuduskan, ya misalnya engkau ingin sehat, kita bicara sehat, ya? Sehat. Badanmu akan mengikuti itu. Jadinya badanmu akan menjadi steril, kuat. Tapi kau mengejarnya adalah sehat. Bersama tuh kuat. Bicara lain, aku ingin bodybuilder supaya aku dilihat keren. Beda bos. Ini keinginan dunia loh, supaya dilihat keren. Jadi bodybuilder, ya kan? Tapi kalau keinginan yang dari Tuhan, awalnya adalah sehat untuk kemuliaan Tuhan. Halo, dua hal yang berbeda ini. Ini tarikannya agar engkau dilihat orang. Ini engkau untuk aku sehat, untuk aku bisa melayani Tuhan terus menerus. Lain cerita kan? Ya. Ini jelas ini. Bahkan dikatakan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diam dalam kita, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, memberikan kita kesehatan, memberikan kita menjadi penampilan kita lebih baik. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Yang terakhir adalah untuk memastikan masa depan gereja. Ya. Jadi Tuhan Yesus pergi untuk memastikan masa depan gereja. Kunci masa depan kekristenan kita adalah bahwa Yesus yang berkata, di rumah Bapakku banyak. Hal ini. Jadi tidak usah kita khawatir, ya. Kalau rumah kita di bumi ini sementara. Amin. Ya. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ya. Yesus akan datang kembali setelah menyediakan tempat bagi kita. Jangan datang kembali. Itu janjinya. Dia akan datang kembali setelah pekerjaan menyediakan tempat itu selesai, dia akan datang. Jadi kalau orang gampang ini, Tuhan Yesus belum datang ya? Gampang logika berpikir gini, pekerjaan menyediakan tempat belum selesai. Kenapa belum selesai? Berarti banyak orang yang akan pergi ke sana. Saya ulangi, ya. Waktu udah mau selesai nih, ada lagi. Ya. Tadinya 100 yang udah selesai, ada datang lagi. Ada yang bertobat baru lagi. Ada datang lagi. Belum selesai menyediakan tempat bagi orang percaya. Terus progresif. Ternyata banyak orang akan mengikut Tuhan. Akan banyak orang masuk ke surga. Kita jangan sampai ketinggalan. Ya. Amin. Ini tempat bagi kita ini ada di surga. Tempat kita bukan di bumi. Ya. Supaya di tempat di mana Yesus berada, di situ gerejanya berada. Jelas. Di tempat di mana Yesus berada, di situ gerejanya berada. Jadi gereja Tuhan itu sebenarnya bukan di bumi, tapi di surga. Ya. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita bernyanyi, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan
janji-janji-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami ada di dalam koridor, bahwa Engkau Allah yang menjamin hidup kami. Meskipun kami hidup dalam dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih. Kau Allah yang sedang mendewasakan kami, Kau sedang memberdayakan kami agar firman-Mu terus bekerja, supaya kami boleh berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Kau menjamin kehidupan kami, gereja-Mu. Kau sedang menyediakan tempat bagi kami dan Kau akan menjemput kami. Terpujilah Kau Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung dan pemimpin iman kami, Raja dan Juru Selamat kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin.